Selamat pagi teman-teman semua, selamat pagi. Saya Reno Delison Bakara pada pagi hari ini akan live kembali. Terima kasih, nanti teman-teman bisa mengikuti obrolan ini. Pada pagi hari ini, Inspiring Talks episode 73 membawakan tema ciri sekolah yang sehat secara mental. Tentu kita sering melihat anak-anak kita dari TK, SD, SMP, SMA, bahkan mahasiswa datang ke kampus, datang ke sekolah, mengikuti pelajaran, bahkan terlihat baik-baik saja. Namun teman-teman tahukah bahwa di balik itu tidak sedikit yang sebenarnya sedang lelah, tertekan, bahkan kehilangan semangat belajar untuk meniti karir di masa depan. Bersama kita pada pagi hari ini, kita akan bersama dengan narasumber yang luar biasa yang sudah memberikan waktunya yang sangat berharga untuk Inspiring Talks episode 73, yaitu Ibu Dr. Prita Kemalgani. Beliau ini founder dan CEO LSPR, Institute of Communication and Business. Beliau ini memiliki pengalaman yang panjang dalam dunia pendidikan dan juga pengembangan SDM. Jadi kita tidak salah mengundang beliau untuk sharing ya, berbagi pengalaman tentang ciri sekolah yang sehat secara mental. Nanti dalam perbincangan ini saya akan menggali bagaimana sih sebenarnya ciri sekolah yang sehat secara mental gitu ya. Lalu apa saja sih tanda-tandanya sekolah itu sudah tidak sehat lagi secara mental. Nah, tentu tanda-tanda ini sering kita abaikan gitu ya. Nah, bagaimana peran guru, bagaimana peran orang tua, bagaimana peran lingkungan sekolah, dan bagaimana peran praktisi pendidikan yang bisa menciptakan sekolah yang sehat secara mental, yang aman, suportif, dan memanusiakan, dan para siswa, mahasiswa bisa memiliki life skill yang mumpuni untuk menjalani kehidupannya sebagai warga negara, sebagai pribadi yang bertanggung jawab dengan dirinya sendiri. Kita akan mulai tepat di pukul 10.00. Sebentar lagi saya akan mengundang narasumber kita, yaitu Ibu Dr. Prita Kemalgani. Saya sedang mengundang narasumber kita, Ibu Dr. Prita Kemalgani. Beliau ini adalah founder dan CEO LSPR, Institute of Communication and Business. Tentu sangat tepat kita mengundang beliau untuk saling berbagi tentang ciri sekolah yang sehat. Saya akan undang kembali pembicara kita. Selamat pagi, Pak Reno. Selamat pagi, Ibu Dr. Prita. Terima kasih sekali. Kami yang berterima kasih, Ibu. Waktu yang sangat berharga diberikan untuk generasi muda. Iya, ini penting sekali.
Bagaimana cuaca Iya, di Lampung? Oke kah hari ini? di Lampung 2 hari berturut-turut hujan lebat, Bu. Tapi hari ini Oh, pagi ini cerah sekali. oh alhamdulillah. Iya, Di Jakarta campur-campur, panas hujan. iya, iya, iya. Tapi ada banjir nggak, Bu? Kami dengar Banjir dari kemarin Lampung. ya, ada banjir Mm, di beberapa tempat, Pondok Indah gitu ya, kemarin Jakarta iya. Selatan. Oke, oke. Ibu, makasih banyak atas waktunya ya, Bu. Semoga nanti obrolan kita ini bisa menginspirasi teman-teman yang melihat konten yang dibuat dalam durasi 1 menit, begitu, terkait Amin. tentang kesehatan-kesehatan mental di lembaga pendidikan dari TK, SD, SMP, SMA, bahkan universitas. Ya, Tadi izin Bu, saya sudah membacakan beberapa profil terkait Ibu Dr. Prita. Uh, Semoga teman-teman juga sudah melihat postingan sebelum perobrolan ini sehingga lebih mengenal lagi Ibu Dr. Prita Kemal Gani, founder dan CEO LSPR, Institute of Communication and Business. Beliau ini memiliki pengalaman dalam dunia pendidikan secara mendalam dan pengembangan sumber daya manusia yang dicetuskan dalam pendirian lembaga pendidikan LSPR. Izin bisa langsung kita mulai saja, Bu? boleh silahkan Pak Reno. Baik. Menarik sekali, Bu. Kita mulai dari hal yang paling sederhana dulu supaya dasar yang kita obrolin ini bisa memiliki pemahaman sebelum masuk yang lebih dalam. Menurut Ibu Prita, apa sebenarnya sih, Bu, makna dari sekolah yang sehat secara mental? Ya, yang pertama itu lingkungan di sekolah itu harus nyaman, ya. Kalau lingkungan di sekolah itu nyaman, otomatis itu aman. Karena sekolah itu yang menjaga bukan hanya security atau guru, tapi kita semua. Anak-anak juga saling menjaga ya. Jadi ada ikatan pertemanan yang membuat itu saya rindu ya besok mau berangkat sekolah karena saya ingin ketemu teman saya gitu ya. Saya ingin berangkat ke sekolah besok karena saya ingin mendengar lagi cerita bapak guru atau ibu guru yang kemarin. Atau saya suka dengan guru saya suka bertemu dengan guru saya. Nah, jadi hal-hal seperti ini yang membuat jadi anak-anak itu nyaman ya dan menciptakan jadi sekolah yang kondusif ya, yang memang anak-anak tuh senang untuk pergi sekolah. Nah, itu insya Allah itu aman gitu ya. Menarik sekali, Bu. Tapi sering di lapangan semuanya terlihat baik-baik saja, padahal belum tentu demikian loh, Bu. Nah, pertanyaan saya selanjutnya itu, apa sih, Bu, tanda paling sederhana yang bisa dilihat oleh masyarakat, guru, siswa, oh bahwa sekolah ini memang sehat secara mental? Silakan, Iya Bu. Pak, ya Pak Reno, memang ini nggak bisa dibuat-buat ya. Orang merasa nyaman, terus suasana kekeluargaan, terus anak-anak kelihatan happy, itu memang tidak bisa dibuat-buat. Tetapi yang paling penting itu semua bisa kita mulai dulu. Pertama, kita kan juga guru ini atau kepala sekolah ataupun tenaga kerja di sekolah itu juga kita a human being. Kita juga punya keterbatasan, kita juga punya problem. Mungkin mahasiswa di sekolah tuh nggak tahu gurunya tuh sebelum berangkat dia harus menyiapkan anaknya dulu, bagaimana dia berangkat sekolah, dia harus naik sepeda, harus naik mikrolet, banyak hal gitu ya untuk mencapai ke sekolah. Nah, sehingga itu harus pertama kita bentengin dulu. Jadi guru itu harus punya relationship yang baik di rumah dengan misalnya kalau dia suami dengan istri, istri dengan suami, kalau dia Ya. masih dalam family dia ada hubungan baik dengan kakak, adik dan orang tuanya. Itu membuat nyaman. Itu satu. Kemudian yang kedua, guru antar guru itu juga harus enak relasinya. Sehingga anak-anak bisa merasakan bahwa ini adem gitu ya, ini nyaman, nggak ada ya pastilah dimanapun juga ada persaingan gitu ya. Guru ini saingan itu, guru itu. Nah itu juga membuat anak-anak itu bisa sense, apalagi karena ada beberapa anak-anak tuh yang sangat sensitif gitu ya. Nah terus kemudian relasi guru dan anak
dan pegawai di sekolah dengan guru dan anak-anak ya, pegawai kantin, terus semua itu juga punya relasi yang baik. Dan kalau perlu kenal sama satpam di sekolah. Nah, itu juga membuat jadi kelihatan kondusif. Nah, dan yang paling penting itu semua tuh ada rasa self belonging ya. Saya ingin sekolah ini nyaman. Saya ingin sekolah ini untuk menjadi sekolah yang memang dapat menghasilkan siswa-siswa yang terbaik ya. Jadi semua punya mindset yang sama. Nah, itu barulah bisa tercipta. Nah, kalau di antara ini relasi dengan guru antar guru tidak begitu baik, anak-anak juga jadi merasa juga anak-anak siswa-siswa juga jadi kayaknya ini hal yang biasa karena guru adalah contoh kan. Nah, oh jadi ini hal yang biasa gitu. Terus kemudian sekolah mungkin tidak peduli dengan sampah, dengan hal-hal yang mungkin apa ya, yang membuat anak-anak itu tidak merasa punya self belonging. Gitu. Wow, mendalam sekali ya Bu ya. Jadi dimulai dari guru di hubungan di rumah bagaimana, lalu Ya, dengan rekan-rekan guru sama guru, dengan lingkungan sekolah, dengan aktivitas sekolah luar biasa, sangat mendalam sekali. Nah, kalau kita jujur, kondisi pendidikan hari ini ada banyak hal yang mungkin tanpa kita sadari berdampak negatif kepada kesehatan mental sekolah termasuk insan-insan yang di dalamnya. Nah, kalau menurut Ibu, bagian apa yang saat ini yang sangat memprihatinkan yang bisa berdampak negatif kepada kesehatan mental sekolah? ya gini Pak Reno, ini kan sekarang orang sibuk flexing-flexing ya. Kalau orang tuanya flexing, otomatis anaknya juga ikut flexing-flexing ya. Betul. Terus kadang-kadang orang tua itu juga ingin memperlihatkan kepada anak-anaknya, kepada keluarganya kalau mereka sukses gitu ya. Nah, dengan demikian anak-anak ini merasa istimewa gitu ya, merasa hebat. Nah, apalagi kadang-kadang saya juga paham ya, saya juga mengalami ini. Kadang-kadang orang tua juga menekan guru gitu ya untuk memberikan perhatian khusus atau treatment khusus kepada anak-anak yang memang orang tuanya itu hebat atau istimewa. Nah, dengan demikian itu bisa kadang-kadang timbul kecemburuan ya. Nah, dengan pakaian, dengan mobil berangkat ke sekolah, dengan cerita-cerita yang branded-branded. Sekarang kan anak-anak sekarang masih pun muda-muda juga mereka sudah paham itu karena sama orang tuanya diperlihatkan dan diajak untuk pergi ke tempat-tempat dan memahami apa yang dimiliki orang tuanya. Nah, dengan demikian itu bisa ada gap. Dan selalu ada pasti ada rasa cemburu. Jangankan Ya. teman di sekolah, kadang-kadang aja di rumah kakak adik kalau ada treatment yang lebih sedikit dari orang tua kita, kita cemburu gitu ya. Nah, itu nomor satu yang saya pikir gap ini bisa terjadi kondisi saat ini. Yang kedua, di sekolah itu kita nggak boleh membiarkan ada kubu-kubu atau geng-geng yang terselubung. Kalau zaman dulu kan, wah ini geng ini berantem dengan geng ini. Tapi kalau sekarang gengnya itu different gitu. Mereka tuh nggak memperlihatkan, tapi sebenarnya they working on something gitu ya. Nah kadang-kadang ini yang juga dangerous gitu ya, yang nanti bisa timbul bullying, bisa timbul rasa iri, dan mengganggu kesehatan mental buat anak-anak yang terdampak gitu ya dari kubu-kubu Ya. atau geng-geng ini ada di sekolah. Dan juga jangan sampai ini juga disupport oleh beberapa guru gitu ya, yang memang kadang-kadang sudah dipesan oleh orang tua dari siswa. Wah, luar biasa. Sangat mendalam dan di luar prediksi yang saya bayangkan gitu ya. Yang paling berdampak sekarang itu ternyata flexing juga itu sangat mengganggu kesehatan mental anaknya sendiri. Lalu pengelompokan-pengelompokan ya di lingkungan sekolah, geng-geng, gap itu bisa menimbulkan bullying juga untuk anak-anak lain. Luar biasa. Nah, tadi Bu menyinggung tentang guru dan juga orang tua gitu ya. Sekarang mungkin saya bisa masuk ke orang tua dulu Bu sebelum ke guru. Nah, sekarang ini kan banyak permasalahan Bu antara sekolah dan guru dengan orang tua.
Nah, bagaimana sih Bu sebaiknya hubungan dan peran antara orang tua, peran guru untuk membuat sekolah yang sehat? Iya, jadi itu sebenarnya ini ada dua mata pisau ya. Jadi sebenarnya ada bagus juga parent association ini ya, yang mana parent association ini kadang-kadang bisa mengerem untuk orang tua yang tadi itu ya saya bilang yang menekan guru, yang ingin memperlihatkan kalau mereka itu istimewa dan hebat dan anaknya harus dapat special treatment gitu ya. Kadang-kadang kan orang tua ini karena dia hebat, dia istimewa, sehingga dia tuh nggak punya waktu buat anak-anaknya. Tapi caranya dengan memanjakan anak-anaknya yaitu dimanapun juga, di rumah, di sekolah, kadang-kadang juga marah dengan pelayan toko, pelayan restoran, kalau misalnya makanan disajikan ataupun servis pelayanan yang diberikan tidak sesuai gitu ya. Nah, jadi dengan demikian anak-anak merasa juga bisa besar kepala gitu ya, Pak Reno. Ya, Nah, betul. itu tadi ada bagusnya juga itu parent association. Tapi ada juga tadi pisau bermata dua, karena parent association ini bisa ada kepala gengnya juga nih si orang tua ini, ibu-ibu ini, sehingga mempengaruhi ibu-ibu lainnya, sehingga mereka mempunyai kekuatan yang luar biasa untuk menekan sekolah. Nah, itu banyak juga terjadi, sehingga kadang-kadang parent association ini bisa membentuk karakter sekolah jadinya. Kita maunya anak seperti ini, kita mau anaknya Ya, seperti ini. ya, Nah, sekolah kadang-kadang merasa, apalagi sekolah swasta ya, maaf Pak Reno, ya ya. saya juga mengalami lah kadang-kadang kalau kita kan memang untuk running kampus di LSPR ini kan uang kuliah itu kan dibayarkan oleh mahasiswa karena mereka belum bekerja ya, uangnya dari orang tua. Ya. Jadi bagaimanapun juga orang tua adalah stakeholder, pemangku kepentingan. Jadi kadang-kadang sekolah juga ya terpaksa menuruti ini gitu. Nah, mungkin yang hal-hal yang seperti ini yang kita harus buka hubungan baik, relasi dan memberikan contoh-contoh, dan bisa juga sih kalau sering diberikan parenting workshop gitu ya. Karena anak-anak ini kalau dari sejak dia itu SD, SMP, SMA itu sudah terlalu dimanja gitu ya. Nanti besarnya susah kalau dia mau sekolah gitu ya. Atau dia mau kerja, dia mau usaha, dia mau bergaul. Baik, baik. Bu. Jadi perlu membangun hubungan yang baik ya dengan orang tua. Hanya betul memang kita yang di swasta sangat mengerti gitu ya bagaimana ekspektasi orang tua itu terkadang tidak terkomunikasikan dengan baik kepada sekolah sehingga terkesan memang mengintervensi keputusan sekolah. Nah, perlu seperti kata Ibu Dokter tadi perlu ada mutualisme hubungan, ada parenting, ada sosialisasi begitu ya Bu ya. Nah, selanjutnya Bu, nah tadi kan Ibu sudah menceritakan tentang bagaimana sebaiknya seorang guru membangun hubungan yang positif gitu ya dengan siswa, dengan sama guru dimulai dari rumah. Tentu ini berdampak kepada karakter, berdampak kepada peran emosional guru, siswa di sekolah. Nah, saya mau bertanya lebih inspiratif ini Bu, dengan pengalaman Ibu ya yang sudah mendalam dalam hal dunia pendidikan, pembentukan lembaga pendidikan. Nah, menurut pengalaman pribadi Ibu nih ya, uh, bagaimana sih sebenarnya Bu yang Ibu impikan itu sekolah yang sehat secara mental itu Bu? Dan pengalaman pribadi Ibu bagaimana gitu? Hmm, ya, ada dua hal ya, pengalaman pribadi saya dan ada satu cerita inspiratif yang mungkin bisa menjadi contoh untuk kita. Yang pertama, ketika saya SMP, dulu saya ikut choir di sekolah gitu ya. Nah, ketika saya ikut choir itu nyanyi, teman saya tuh selalu bilang, Prita tuh suaranya sember gitu ya. Nah, itu membuat saya menjadi apa ya, mental breakdown gitu ya istilah sekarang itu. Ya. Jadi saya selalu nggak pernah pede gitu. Dan jadi membuat setiap kali guru saya memberi arahan untuk menyanyi, akhirnya keluarnya sember gitu, Pak Reno. Dan akhirnya hingga saya besar sampai sekarang, saya tuh nggak berani nyanyi gitu ya. Saya udah Wow. pernah ikut les vokal gitu ya, nggak bisa. Akhirnya karena saya tahu itu, nah di LSPR ini
saya membina choir ya. Anak-anak yang suka nyanyi itu saya selalu kagum. Saya upayakan untuk bisa datang dan menonton mereka. Dibuatlah LSPR Idol, terus dibuat LSPR Vokal Group, dibuat Ya. LSPR Band Concert untuk lihat mereka nyanyi. Semuanya kegiatan seni suara itu selalu saya dukung. Dan saya kagum sama orang yang memang bisa nyanyi. Nah, pelajaran di sini menyatakan bahwa sesungguhnya itu kadang hanya kata-kata kecil yang kita lontarkan pada teman kita mungkin hanya bercanda. Mungkin teman saya itu saya udah nggak tahu lagi ya teman SMP itu udah di mana. Mungkin dia juga menyesal gitu ya. Tapi dia nggak tahu apa yang akhirnya bisa terjadi pada temannya seumur hidupnya gitu loh. Sekarang saya udah umur 65 tahun masih nggak berani nyanyi gitu. Nah itu satu Pak Reno. Nah yang kedua yang inspiratif ini ada nanti mungkin teman-teman bisa googling, ada profesor, the youngest professor di Cambridge, namanya Profesor J. Arden. Dia ini autistik. Dia umur 36 tahun udah jadi profesor. Nah, dia itu ketika SD, SMP, SMA, dia itu bisa ngomong, tapi dia baru bisa nulis itu dan baca itu umur 18 tahun. Nah, tapi dia suka sekali sport. Nah, apabila di sekolah itu ada tanding basket, dia tuh selalu yang masukin ring. Paling cepat, paling banyak ya, karena dia autistik, jadi dia sangat fokus. Nah, tapi permasalahannya, dia selalu masukin kadang-kadang di tempat grupnya dia, kadang-kadang di tempat grupnya lawan. Jadi teman-temannya marah yang satu grup. Nah, teman-teman yang lawannya juga bingung, jadi bikin kacau pertandingan gitu ya. Nah, di rumah juga gitu kalau di Inggris itu kan ada tempat community center, di situ dia juga ikut aktif basket, ikut semua. Tapi ya itu dia sembarang aja, pokoknya semua ring dia masuk karena dia obses sama ring basket. Sampai ada guru yang peduli, ini anak kayaknya pinter, tapi dia nggak tahu cara berpikirnya. Jadi dia selalu latih dia ini. Nah, jadi dia setiap pulang sekolah itu anak-anak pulang dia samperin si J. J, kamu tuh nggak boleh, ini salah. Kalau kamu di grup ini, di grup ini. Nah, karena susah kan, karena dia nggak bisa baca tulis, jadi Iya. gurunya itu selalu terus ini. Sampai suatu hari ibunya marah, kamu sekarang pulang sekolah nggak pernah tepat waktu. Kamu ngapain aja? Karena si gurunya itu melatih dia setelah orang pulang sekolah. Akhirnya dia bilang, besok saya nggak bisa lagi latihan karena ibu saya marah. Karena saya pulang sore itu saya harus angkat cucian. Kalau saya sudah terlalu sore, itu nggak bisa angkat cuciannya tuh udah jemurannya tuh udah terlalu lama gitu. Akhirnya gurunya nyamperin ke ibunya. Dia kasih tahu, "Mem, anak ibu itu special need, tapi dia punya bakat, dia punya kualitas. Izinkan saya membantu anak ibu," gitu ya. Dan ibunya ya sangat terharu gitu ya. Dan akhirnya anak ini umur 18 tahun bisa membaca dan sekarang dia menjadi profesor sport di Cambridge. Karena dia bisa menghitung jarak tinggi seorang anak kepada ring basket, kemudian dari arah sini, dari arah sana dia bisa menghitung itu, yang membuat itu tepat dan akhirnya dia sekarang menjadi pelatih para pemain basket di Inggris gitu lah. Ini jadi salah satu bagaimana peran guru itu sangat berarti. Jadi bahkan ibunya sendiri pun nggak tahu dia bisa main basket. Ibunya pun tak akan terpikir dia bisa menjadi seorang profesor. Yang dia tahu anaknya adalah autistik dan punya keterbatasan. Wah, sangat inspiratif sekali. Eh, saya sangat ini ya mendengarkan cerita ibu ini. Dua hal yang saya tangkap, nanti Bu izin diluruskan kalau kurang tepat. Yang pengalaman ibu tadi itu sangat menginspirasi ya. Artinya omongan teman ternyata walaupun kecil, sepele gitu ya, bisa membuat kita down atau sebaliknya bisa membuat kita menjadi cemerlang dalam hal itu. Namun yang insight yang bisa didapat juga, nah bagaimana Ibu Prita bisa mengcounter itu dengan mendirikan sebuah lembaga pendidikan dan mewadahi hal-hal yang menurut Ibu bisa memproving bahwa walaupun mungkin teman yang dulu mengatakan begitu, tapi saya bisa memproving dengan cara ini, dengan memberi ruang kepada banyak orang untuk bisa bernyanyi,
memfasilitasi, membuat mereka berkembang dan unggul di potensi itu gitu ya. Jadi insight itu bisa juga kita lakukan gitu. Mungkin teman-teman kita yang sudah pernah ngobrolin sesuatu yang negatif dengan kita counter dengan hal yang positif. Lalu yang kedua, bagaimana Ibu menceritakan seorang anak autis gitu ya, yang tidak bisa apa-apa, ternyata peran seorang guru menemukan potensi itu, dan anak ini bisa menjadi profesor di bidang itu. Luar biasa, sangat inspiratif sekali. Nah, pertanyaan saya selanjutnya nih Bu, ini kan tentu sekolah semua pengen Bu ya, jadi sekolah yang sehat secara mental, apalagi sekarang ini Bu, banyak sekolah swasta itu banyak yang tutup. Nah, kalau kita data, uh, banyak sekolah yang ingin merubah citra, ingin merubah sekolah yang menjadi sehat gitu ya, supaya apa? Supaya sekolah itu bisa hidup kembali. Nah, ada juga yang memang sekolah yang sudah di tahap zona nyaman gitu, tapi tanpa disadari bahwa sekolah itu pun belum tentu juga sehat secara mental, dan menunggu waktu juga akan terdegradasi dalam hal jumlah murid menurun begitu. Nah, kalau misalkan sekolah mau merubah atau guru mau merubah sekolah itu menjadi sekolah sehat, kira-kira langkah kecil apa nih Bu yang bisa dimulai supaya sekolah itu menjadi sehat secara mental? Sebenarnya sekolah yang bagus ataupun kampus yang bagus itu harus punya siswa yang bagus juga. Nah, sebelum siswa yang bagus juga harus punya guru-guru yang bagus, tenaga pendidik yang bagus, dan juga lingkungan yang bagus. Tapi tidak mudah untuk menciptakan lingkungan yang bagus. Jadi yang pertama itu kita semua harus bisa mengelola emosi. Guru-guru, kepala sekolah, ya, tenaga pendidik, semua harus bisa mengelola emosi. Karena semua ini akan terekam di anak-anak kita apa yang terjadi di sekolah. Jadi pertama satu, kelola emosi di sekolah. Nggak ada anak-anak itu boleh mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, guru tidak menghukum anak yang membuat anak menjadi bukannya jerah malah menjadi berbalik gitu ya. Kadang-kadang guru, oh kita harus kasih harus kasih pelajaran supaya dia jerah. Tapi kadang-kadang hal itu, apalagi dengan situasi seperti sekarang, kan juga memang ada ya pengetahuan bahwa pendidikan zaman dulu sama pendidikan sekarang itu beda. Karena cara mendidik anak zaman dulu nggak bisa dijadikan sekarang. Seperti mami saya dulu mendidik saya, kalau saya terapkan di anak-anak saya ya pasti mereka akan berontak gitu ya. Jadi guru-guru juga harus mempelajari saat ini anak-anak ini yang maunya slay in gitu ya, low key, gitu, gold digger. Nah itu kita juga harus tahu, itu satu. Kemudian yang kedua itu termasuk dalam mengelola emosi. Yang kedua, saya pikir nggak ada sekolah yang bisa bagus kalau nggak ada disiplin. Karena tanpa disiplin tuh nggak akan jadi apa-apa. Nothing beat disiplin. Jadi sekolah mulai tepat waktu, terus anak-anak itu dibiasakan juga untuk menyelesaikan PR atau pekerjaan itu semua tepat waktu, proyek bersama teman-teman itu tanggung jawab ya. Disiplin tanggung jawab itu penting sekali. Yang ketiga, anak-anak itu dari sejak kecil diajarkan time management. Jadi ketika pulang orang tuanya pikir, anak saya ini bisa mengelola waktu yang baik. Nanti kamu kalau mau kirim anak sekolah aja di BPK Penabur gitu misalnya ya. Jadi karena itu sekolahnya bagus, anak-anak tuh diajarin karena time management itu sama juga mengelola diri sendiri ya. Kapan kita harus mandi, kita harus bersih, kita harus punya cukup waktu untuk sarapan, kapan untuk berangkat sekolah, sebelum sampai sekolah, sebelum pelajaran dimulai kita punya waktu bertemu teman-teman, ketika kelas dimulai kita nggak ada pikiran kesana sini lagi. Itu semua harus ada time managementnya. Dan menurut saya deh yang paling penting, nomor 4 yang terakhir Pak Reno, adalah spiritual sense. Itu semua nggak akan ada terjadi kalau kita itu tidak bisa menghadirkan Tuhan di sekolah ataupun di mana aja. Jadi kita selalu bilang sama anak-anak, Tuhan itu ada di sekolah, Tuhan itu ada di mana-mana, Tuhan itu ada di depan mata kita, di dalam pikiran kita, itu semua ada Tuhan. Dan jangan takut bahwa pertolongan Tuhan itu sebenarnya tak jauh dari kita. Jadi kalau ada masalah, jangan cepat pikir. Anak-anak sekarang kan mau bunuh diri, mau minum obat, mau
apalah mau melakukan hal-hal yang ingin lari dari persoalan. Jadi sebenarnya persoalan itu serahkan pada Tuhan. Sesungguhnya kalau kita dekat dengan Tuhan, pertolongan Tuhan tak jauh dari kita. Wah, luar biasa sekali. Sangat mendalam sekali ya Bu ya. Nah ini saya kira perlu dicermati juga oleh praktisi pendidikan, pengelola pendidikan, guru, orang tua ya. Nah apalagi memang betul kata Ibu tadi ya, emosi itu memang orang tua sekarang ini kan sudah banyak Gen Z ya Bu, anak-anaknya Gen Alpha ya. Ini memang betul-betul ya kesehatan mental ini menjadi prioritas begitu ya. Bagaimana tadi juga poin keempat itu sangat mendalam ya, menghadirkan Tuhan di dalam setiap aspek pembelajaran. Nah ini menjadi PR untuk kita memang betul. Nah ketika sekolah sehat secara mental, orang tua pun bisa merasakan tadi time management itu ya, kok bisa anak saya ini bisa mengatur waktu gitu ya, bisa mengatur waktu untuk belajar, membersihkan kamar sendiri, merapikan buku-buku gitu ya. Itu ternyata life skill itu juga perlu dilatih di sekolah. Bagaimana anak mengancing baju gitu ya, bagaimana anak melipat kain gitu ya, melipat kain di rumah hal sederhana. Kalau untuk generasi ibu mungkin generasi saya itu sudah biasa, tapi untuk generasi-generasi sekarang itu juga perlu dilatih di sekolah. Bagaimana melipat kain, bagaimana menyusun baju di lemari begitu ya. Iya. Baik, baik. Baik Ibu. Nah sekarang ini saya pertanyaan selanjutnya Bu, mungkin ini pertanyaan-pertanyaan terakhir begitu ya. Nah akhir-akhir ini kan kami sebagai guru gitu meneropong gitu ke atas ya, apalagi kami jenjang SMA. Salah satu universitas yang baik itu adalah LSPR ya, memiliki banyak jurusan-jurusan baru dan menggali potensi mahasiswa gitu ya, lalu mengembangkan potensi mahasiswanya juga gitu ya, seperti yang Ibu sampaikan tadi. Dalam hal choir saja dibuka ruang untuk itu, lalu membawa mereka di kompetisi-kompetisi internasional juga. Nah, menurut Ibu sebagai seorang praktisi pendidikan dan CEO lembaga pendidikan juga, bagaimana kedepannya LSPR ini diarahkan dan bagaimana perannya dalam kesehatan mental dalam dunia pendidikan? Silakan. Ya, ya kalau di LSPR itu pertama ya kita tadi ya emosi harus sehat gitu ya. Tapi memang kehidupan kita itu kan full of challenging. Selama kita masih hidup, dinamika hidup itu pasti akan ada ya. Tapi itu kita juga harus bisa membatasi. Jadi profesionalisme itu penting sekali. Dan juga kalau kita menurutin emosi kita, ego kita nggak bisa kerja. Apapun pekerjaan kita, apalagi pekerjaan kita seorang pendidik gitu ya. Dari awal kita udah punya prasangka buruk gitu. Ini anak memang nggak bisa diajar. Ini anak memang keterlaluan. Ini anak memang pada dasarnya IQ-nya rendah. Nah, kalau kita sebagai guru sudah punya persepsi kayak gitu, sulit untuk membina bonding di antara guru dan anak-anak. Jadi dosen itu di LSPR itu selalu diajarkan untuk melihat itu 360 derajat. Mungkin anak ini kenapa nggak bisa datang tepat waktu, selalu aja dia terlambat gitu ya. Kadang-kadang ada karena dia terlambat itu karena ingin mendapat grand entrance. Jadi temannya semua ada di kelas, dia masuk, everybody look at him or look at her gitu ya. Nah, terus kemudian yang kedua, kita nggak tahu bagaimana perjalanan dia dari rumah ke sekolah. Ya, kadang dia harus membantu orang tuanya dulu, atau kadang-kadang dia bekerja terlebih dahulu gitu ya. Jadi itu memang semua orang punya latar belakang yang ini. Jadi buat saya di LSPR itu yang pertama diutamakan adalah untuk mempunyai empati. Selama kita mempunyai empati itu kita punya peduli. Peduli dengan rekan kerja, peduli dengan sesama dosen, dan peduli terhadap mahasiswa. Dan untuk menciptakan bonding dengan mahasiswa itu, dosen dan mahasiswa itu dibuatkan juga kayak HIMA ya, himpunan mahasiswa Fakultas Bisnis, himpunan mahasiswa Fakultas Komunikasi. Nah itu ada dosennya sebagai leadernya. Sehingga dosen-dosen ini dapat membina, mengarahkan student dan terjadi lebih banyak kenal. Jadi jangan sampai dosen itu tidak kenal dengan studentnya. Jadi jangan sampai guru tidak kenal. Bukan hanya sekedar cukup tahu nama, tapi kenal
oh ini kan Ridwan, oh ini kan Reno, oh ini kan Prita gitu ya, ini kan Afni gitu. Jadi paham, oh Afni yang ini kan, oh Reno yang ini ya, oh Prita yang ini, oh tadi Prita bilang ini gitu. Nah jadi itu semua bisa kalau kita peduli gitu. Dan yang terakhir juga komunikasi. Ini kita kampus komunikasi. Sebenarnya komunikasi itu paling sulit. Pak Reno, orang selalu bilang, ah itu kan cuma tinggal dikomunikasikan aja gitu ya. Iya, iya, Komunikasi itu betul. komunikasi itu butuh effort. Komunikasi itu butuh kesadaran, ya. Komunikasi itu butuh kepedulian karena sebuah informasi akan menjadi hanya informasi tanpa kita komunikasikan. Padahal sebenarnya informasi ini penting kadang-kadang. Nah, jadi semua itu yang pertama harus saling peduli dan mempunyai mindset yang sama untuk uh, goal yang sama gitu ya, yaitu tadi untuk terciptanya kampus yang nyaman, yang friendly campus. Kebetulan di LSPR juga ada anak-anak berkebutuhan khusus dewasa. Kita ada 157 anak gitu ya, yang sengaja memang di blend dengan mainstream student untuk supaya saling belajar. Jangan Iya. student yang regular pikir anak-anak yang special need aja yang belajar dari mereka. Tapi mereka harus belajar. Karena anak-anak ini juga punya banyak kelebihan ya. Mereka hanya berbeda saja dari anak-anak regular lagi cara berpikir dan lain-lain. Nah, kalau teman-temannya yang student di mainstream regular bisa memahami teman-teman yang berkebutuhan khusus, kelak ketika mereka bekerja, mereka bisa banyak eh, membantu perusahaan untuk memecahkan berbagai masalah, terutama dalam pekerjaan itu kan managing people, terus teamwork, orangnya kan macam-macam gitu ya. Sometimes we find Iya. difficult person gitu in our team. Nah itu gimana menanganinya? Tadi karena sudah biasa sabar, biasa mau belajar, nah itu bisa terbantu. Gitu Pak Reno. Sangat mendalam sekali sih Bu ya. Jadi sesuai dengan realita yang sekarang terjadi gitu ya di LSPR. Saya juga baru tahu kalau ternyata di LSPR itu juga ada apa namanya mahasiswa tadi ratusan yang Berkebutuhan berkebutuhan khusus ya. khusus ya ya yang di apa namanya di mix dengan mahasiswa-mahasiswa reguler dan saya kira nggak banyak universitas yang bisa melakukan ini gitu ya dan di realitas di lapangan juga nggak banyak juga perusahaan yang mampu gitu mempekerjakan apa namanya mahasiswa-mahasiswa yang berkebutuhan khusus. Nah, nanti diharapkan dari peristiwa ini ketika apa namanya mahasiswa kita yang punya kebutuhan khusus ini juga akan bisa ke depan mengerti memperkerjakan orang-orang yang berkebutuhan khusus begitu ya atau teman-temannya yang sekelas gitu sudah mengerti bagaimana cara mengelola berkomunikasi dengan mereka begitu luar biasa sekali sangat mendalam. Nah terakhir ini pertanyaan saya Bu, tadi saya sudah menangkap bahwa LSPR ternyata tidak hanya menggali potensi siswa tapi hubungan ya komunikasi gitu ya itu ternyata butuh keahlian juga gitu ya bagaimana berkomunikasi sehingga semuanya tersampaikan dengan baik gitu. Nah pertanyaan saya terakhir ini Bu sebagai seorang praktisi pendidikan nih apa nih harapan Ibu kepada generasi muda terkait kesehatan mental baik itu guru muda baik orang tua muda baik juga para siswa juga mahasiswa silakan. Yang pertama, ini kita semua harus bersyukur ya kalau kita masih dikasih kesempatan untuk bisa kuliah atau untuk bisa sekolah ya. Dan yang penting itu belajar itu selalu penting. Jadi dari kita mulai lahir kan kita belajar ya, belajar angkat kepala, belajar duduk, kemudian belajar berdiri, merangkak, itu semuanya belajar. Jadi seumur hidup itu kita harus belajar. Jadi kalau kita terus-terus belajar, kita jadi punya pengetahuan. Biasanya orang-orang yang punya pengetahuan luas, dia lebih wise. Jadi dia bisa memahami mana yang bisa dijawab dengan uh, counter dengan baik, ya. Terus kemudian mempunyai pemikiran berdasarkan pengetahuan dia dan wawasannya dia, sehingga hasilnya itu bisa menjadi satu keputusan atau satu diskusi yang dapat
bermanfaat. Nah, jadi pesan saya di sini yang pertama untuk para pendidik, para orang tua, peserta didik, kita jangan pernah stop untuk belajar. Belajar itu dari mana aja, dari percakapan dengan teman, belajar dari baca, belajar dari nonton film, belajar dari segala macam hal yang bisa kita lihat. Nah, sebelum saya tutup, saya juga ada satu cerita inspiratif ya. Silakan Bu, silakan Bu, silakan. Di LSPR itu ada satu lulusan LSPR yang sekarang jadi dosen. Dia aktris terkenal namanya Prilly Latukonsina. Nah, Prilly itu dia membuat film namanya Namamu Ada Dalam Doaku. Itu saya diundang untuk melihat film ini yang mana menceritakan tentang orang dengan penyakit ALS. Nah, penyakit ALS ini penyakit yang baru ya, yang mungkin paling ditakuti karena itu kan degeneratif sel muscle ya. Tiba-tiba kita semuanya jadi nggak bisa gerak gitu ya, nggak bisa beraktivitas. Nah, itu sangat menyedihkan sekali karena kan pikiran kita masih jalan tapi badan kita nggak bisa melakukan apa-apa. Nah, jadi Prilly ini bisa membuat film ini karena dia suatu hari lagi lari pagi, dia melihat bapak-bapak didorong sama istrinya dengan leher yang disangga gitu ya. Tapi tetap tetap istrinya tuh sembarang main itu tetap olahraga gitu. Terus dia tanya, "Bu, Bapak ini sakit apa?" Terus ceritakanlah tentang ALS. Akhirnya dia datang ke rumah Bapak ini dan dia melakukan bersama scriptwriternya, dia buatlah film Ada Namamu di Doaku. Nah, jadi mengangkat film ini merupakan ilmu pengetahuan. Jadi apa yang dia pikirkan, apa yang dia lihat, apa yang ditakuti manusia itu dia share di dalam sebuah film yang mana film ini juga memberikan pengetahuan gitu ya. Jadi maksud saya tadi karena pembelajaran tadi, kepedulian kita itu juga dapat membawa manfaat buat banyak orang gitu. Wow, sangat mendalam sekali dan sangat inspiratif sekali ya. Jadi apa yang Ibu ceritakan di awal-awal tadi tentang hati, tentang apa namanya memperhatikan orang lain itu juga dilakukan oleh mahasiswa sampai menghasilkan karya film dari penyakit ALS tadi ya Bu ya. Sangat menginspirasi. Terima kasih sekali Ibu Dr. Prita. Nah teman-teman, saya kira momentum hari ini sangat berharga sekali. Banyak insight dan pengalaman dan perspektif yang sangat berharga yang bisa kita terima dari obrolan ini. Namun karena waktu kita juga sangat terbatas dan kita juga punya banyak kesibukan ini gitu ya, mengurus banyak hal gitu ya. Semoga Ibu Prita semakin sukses, semakin sehat ya Bu, semakin menginspirasi generasi yang akan datang dan generasi yang sekarang juga. Terima kasih banyak ya Bu atas waktunya ya Bu. Terima kasih Pak Retno dan terus berkarya. Insya Allah dibalas Tuhan kebaikannya dalam jadi seorang pendidik. Amin, amin. Terima kasih Bu. Izin kami akhiri ya Bu. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu, teman-teman semua. Terima kasih yang sudah komentar juga, yang sudah memberi semangat juga. Terima kasih untuk semua. Semoga menginspirasi. Selamat pagi Ibu Prita. Selamat pagi. Terima kasih. Terima kasih Bu. Bye.